Berdasarkan keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Purwokerto pada tanggal 20 Maret 2020 terkait pandemi virus Corona 19, maka ibadah minggu dilaksanakan sebagai ibadah keluarga. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Singgahlah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di Pujilah Tuhan yang maha mulia, yang besar kasih-Nya pada dunia, hingga memberikan putranya yang kudus, melenyapkan dosa serta menebus. Pujilah, pujilah Tuhan yang mulia. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Datang pada Allah demi putranya. Pujilah namanya karena kasih-Nya. Pujilah, pujilah Tuhan yang mulia. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Datang pada Allah demi putranya. Pujilah namanya karena kasih-Nya. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang mendasari kebaktian ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. 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 Malah kita berdoa untuk kita memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mulia, Engkau mengendaki agar kami selalu mencintai sesama kami. Engkau mengendaki agar kami selalu menjalankan cinta kasih. Ampuni dosa kami ya Bapa, karena kami seringkali jauh dari sabda-sabdamu, jauh dari kasih-Mu yang lemah lembut. Ampuni dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
Marilah kita menerima berita anugerah yang kita terima dari 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-10. Demikianlah sabda Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagaimana Tuhan telah memperdamaikan kita dengan dirinya, marilah kita berdamai satu sama lain. Para sedulur, siki awak dhewe arep ngrungokno firman, mayuh pada ndonga dhisit sedurunge firman pada dirungokna. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Tuhan memberkati semua dengan anugerah yang berlimpah. Dan firman Tuhan menyapa kehidupan kami, agar kami meneladani Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari Tuhan berfirman-Lah, kami akan mendengarkan serta melakukannya. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini firman Tuhan akan kita baca serta renungkan dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Kita akan bersama-sama perhatikan ayat ini. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudara, anak-anak semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya? Pada sehat, Bob? Ya, nyong seneng banget temenan ketemu Rika kabeh pada sehat. Siki awak dhewe kumpul mengene, ramane, biyunge, anake dadi siji. Mulane nyong ngajak siki kabeh pada nyanyi kaya anak-anak dewek sing maring sekolah minggu. Lagune gampang, mesti kabeh bisa. Kayak lagune, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Dewe, gampang ya? Ya mesti gampang. Lagunya apik banget ini. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Itu harus ditunjukkan, harus disaksikan. Tuhan minta buktinya. Kepriwe sih Tuhan kok minta buktinya? Mengendi bae minta buktinya? Ya mandi bae lah. Main pasar, tunjukkan, saksikan. Rika mangkat kerja, numpak sepeda motor, dalane macet. Ya aja pada nesu-nesu. Smile kayak gue, tunjukkan, saksikan dengan keramah tamahan. Ramah tamah gue apa sih ya? Ramah tamah kayak gue ya. Ramah tamah gue, ana bahasa liane hospitalitas. Hospitalitas dari kata hospital, artinya, arti harafiahnya penampungan bagi yang membutuhkan. Jadi kayak gue, keramah tamahan atau hospitalitas adalah kesediaan kita untuk menampung siapa saja yang membutuhkan. Atine sing jembar, pikirane sing kepenak. Mikire sing positif, atine jembar, senyum sing paling keton gue, yang paling kelihatan senyuman kita, tuturan kita. Penyambutan kita kepada orang lain, itulah hospitalitas. Keramah tamahan. Dan keramah tamahan itu, kalau kita membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan bagian dari kelemah lembutan. Jadi orang yang lemah lembut itu orang yang ramah kepada orang lain. Hatinya siap untuk menampung kehadiran sesamanya yang membutuhkan. Dan bacaan kita hari ini, Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42 bercerita tentang hospitalitas. Bercerita tentang keramah tamahan. Tuhan Yesus mengajarkan keramah tamahan. Tuhan Yesus mengajarkan hospitalitas, penerimaan dengan kelemah lembutan. Kita baca lagi ya, ulangi lagi. Seperti apa keramah tamahan atau hospitalitas yang diajarkan Tuhan Yesus itu? Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun
kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Apa sih artinya kowe ya? Apik banget kayak kowe para sedulur. Artinya kayak gini. Anak wong jenenge Stephen Lex. Dia ditafsir. Stephen Lex itu mengatakan begini kayak gini. Teks ini berbicara tentang penyambutan dengan keramah tamahan, dengan kelemah lembutan. Sebagaimana Tuhan Yesus menyambut setiap orang dengan keramah tamahan ilahi, demikian juga dengan murid-murid Yesus terhadap sesamanya. Jadi para murid diajarkan untuk menyambut sesamanya dengan keramah tamahan, dengan kelemah lembutan, dengan cinta. Itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ia datang, ia hadir dengan keramah tamahan ilahi, dengan hospitalitas, dengan penyambutan bagi semua orang. Dengan kelemah lembutan dan cinta itu, ia mengajak para murid yang diutus untuk memberitakan kabar baik, supaya para murid hidup dalam keramah tamahan ilahi. Mengapa keramah tamahan ilahi itu penting untuk dilakukan? Mengapa keramah tamahan ilahi itu menjadi panggilan kita? Ya, ini karena ada nilai-nilai yang melingkupi kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajarkan hal itu didasarkan pada tradisi para nabi dalam Perjanjian Lama. Dalam tradisi para nabi, orang yang menyambut dengan ramah adalah sama seperti mempersembahkan buah-buah pertama dari hasil panennya kepada Tuhan. Yang kedua, dalam tradisi para nabi, orang-orang yang memberikan salam kepada orang bijak adalah sama dengan orang yang memberi salam kepada Tuhan. Jadi jelas ya, dalam tradisi para nabi, kalau kita memberi salam kepada orang lain, itu sama dengan kita memberi salam kepada Tuhan. Maka aja pada pelit memberi salam. Salam kan gampang. Selamat pagi, selamat sore, piye kabare bro, pada sehat bok, pada mangan apa dulu? Itulah salam, simple, sederhana. Ketika salam dinyatakan dengan tulus, dalam keramah tamahan yang sebenar-benarnya, itu sama dengan memberi salam kepada Tuhan. Kita menghormat kepada Allah melalui ucapan salam kita kepada sesama kita. Dan di situ ada nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa di antara kita menyambut kedatangan sesama akan menerima ganjaran yang sama besarnya dengan ganjaran yang diperoleh oleh orang itu. Barang siapa menolong dan membantu orang lain untuk menjadi orang baik, ia menerima ganjaran yang diterima orang baik itu. Setiap orang dapat mengambil bagian untuk itu. Setiap murid Tuhan Yesus dipanggil untuk melakukan hal itu. Menyambut kedatangan sesamanya. Menolong orang supaya menjadi baik. Dan dalam kehidupan kita dimanapun berada, bertolong-tolongan, saling bantu-membantu itu merupakan panggilan. Setiap pengikut Kristus dipanggil untuk bertolong-tolongan satu sama lain. Itulah hospitalitas, itulah keramah tamahan atau kelemah lembutan. Dari mana keramah tamahan diawali?
kita mengawali dari penyambutan kepada orang-orang kecil, orang-orang tanpa status, kaum miskin, disabilitas, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang membutuhkan sahabat untuk dimengerti, untuk didengarkan. Bahkan kepada orang-orang yang dianggap sebagai orang sulit. Mengapa seseorang itu menjadi orang sulit? Seseorang menjadi orang sulit itu karena hidupnya sulit. Kesulitan dalam hidupnya, pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman traumatis menjadikan batinnya dipenuhi kesulitan, dan karena itu mereka butuh ditolong, mereka butuh dibantu agar lepas dari kesulitannya. Kita mengawali dari diri kita sendiri, meneladan Sang Kristus yang hadir dengan keramah tamahan ilahi. Kita mewujudkan dengan hidup beramah tamah dengan semua orang. Kita mengerjakan bersama keluarga kita, membiasakan keluarga kita saling menyapa, saling menolong, saling membantu satu sama lain. Kita membiasakan hidup dalam persekutuan kita di gereja sebagai persekutuan cinta kasih. Persekutuan yang saling memberkati satu sama lain. Kita mewujudkan di dalam masyarakat seperti nilai-nilai dari para nabi tadi. Barang siapa menolong sesamanya menjadi orang baik, ia akan menerima kebaikan itu. Barang siapa menyambut semua orang dengan cinta, ia mengalami cinta itu. Mulanya para sedulur, menjadi orang ramah itu tidak ada ruginya. Menjadi orang yang lemah lembut tidak ada ruginya. Tuhan Yesus menyebut ada upah nabi di sana. Tuhan Yesus menyebut bahwa di situ kita juga menyambut Tuhan. Kelemah lembutan kita, keramahan kita, cinta kasih kita. Sebagai upaya kita menyapa, menyambut Tuhan, Sang Sumber Berkat. Mulanya para sedulur, ayo kabeh nyiapna hati, nyiapna pikiran, hidup. Kita hidup dalam keramah tamahan. Mayu, pada nyanyi maning ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Tuhan bersama kita. Amin. Para sedulur, mayo pada bersaat hening, bersaat teduh, kita merenungkan kehidupan kita. Apa yang akan kita lakukan untuk menyambut Tuhan dengan kelemah lembutan, dengan keramah tamahan kita. Kita bersaat hening. Remain here with me, watching and praying, watching and praying. Stay with me, remain here with me, watching. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Cinta, Engkau mengajarkan kepada kami keramah tamahan ilahi, supaya kami saling menyapa satu sama lain dengan cinta, supaya kehidupan kami dipenuhi dengan keramah tamahan, menyambut sesama kami seperti menyambut Tuhan. Dan kami bersyukur oleh karena persekutuan umat-Mu di Gereja Kristen Jawa Purwokerto terjalin dalam suasana cinta, suasana keakraban, suasana di mana kami saling bertolong-tolongan satu sama lain dan tegur sapa menjadi kebiasaan di antara kami. Kami doakan kiranya semangat ini terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan sebagai persekutuan, kami saling mendoakan satu di antara yang lain. Hari ini, kami bersatu hati berdoa bersama keluarga almarhum Pendeta Daniel Agus Haryanto. Kami semua sebagai keluarga besar Gereja Kristen Jawa Purwokerto merasakan kehilangan dan kedukaan yang mendalam dari peristiwa ini. Dan keluarga yang mengasihi beliau juga merasakan kehilangan. Dan dalam semua itu Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Kami percaya bahwa kekuatan serta penghiburan Tuhan nyatakan, Tuhan berikan bagi keluarga yang mengasihi, bagi jemaat Tuhan di sini yang mengasihi Pendeta Daniel Agus Haryanto. Kami juga berdoa untuk kelanjutan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Tuhan beserta dengan kami. Kami percaya Roh Kudus tidak akan tinggal diam. Ia menyatakan pertolongan. Ya Tuhan, hari ini kami juga menyatukan hati berdoa untuk setiap rancangan pelayanan di GKJ Purwokerto. Ada begitu banyak rancangan-rancangan yang kami persiapkan. Dan dalam hikmat Allah, mampukan kami ya Tuhan mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat dan cinta. Hari ini, kami juga menyatukan hati berdoa bagi hidup bersama di tengah masyarakat. Kami dalam situasi yang sama. Pandemi COVID-19 ada di antara kami semua. Maka dari itu kami doakan kiranya pemulihan bumi ini terjadi karena campur tangan Allah. Dengan kesediaan setiap warga di bumi ini hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Diberkatilah ya Tuhan, supaya di tengah-tengah situasi ini, semua bertolong-tolongan dan tidak saling berbantah-bantah. Semangat bertolong-tolongan meringankan beban semua orang. Dan kami doakan, kiranya damai sejahtera Allah melingkupi kehidupan kami semua. Kami, GKJ Purwokerto, mau hadir tengah-tengah masyarakat, menyatakan keramah tamahan Allah. Kami, GKJ Purwokerto, mau menjadi berkat, seperti Tuhan telah memberkati kami, maka kami mau hadir
menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu, untuk kelemah lembutan-Mu yang mengajarkan kepada kami hidup dalam penyerahan kepada Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah memberikan persembahan. Nat Alkitab pembimbing untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan dilakukan dengan cara mengumpulkan di amplop yang diserahkan dalam ibadah selanjutnya di gereja atau ditransfer melalui rekening yang tertera berikut ini. Syukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita serahkan persembahan di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Persembahan yang telah kami kumpulkan, Bapa, kiranya dapat berguna untuk memuliakan kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau yang menyucikan persembahan ini. Bapa, kiranya Engkau berkati juga saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau beri hikmat dan bijaksana. Terima kasih Bapa. Masih banyak permohonan yang ingin kami sampaikan, seperti dalam doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski di
dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Melayani dengan sepenuh. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya.